Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar dalam psikologi. Yang pertama, pengertian teori belajar. Secara umum, pembelajaran akan didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan pengaruh lingkungan, serta pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan. Sedangkan teori-teori belajar merupakan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada proses belajar tersebut. Teori belajar adalah upaya yang disusun untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari sesuatu sehingga didapatkan pemahaman mengenai proses pembelajaran yang kompleks dan inherent. Selanjutnya, macam-macam teori belajar dalam psikologi. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku. Tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Bagi penganut teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang keempat, teori belajar sibernik. Teori ini masih baru jika dibandingkan dengan ketiga teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Selanjutnya, implikasi teori belajar dalam pembelajaran. Implikasi teori-teori belajar dalam pembelajaran di kelas atau dalam dunia pendidikan adalah: yang pertama, implikasi teori behavioristik. Implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Yang kedua, implikasi teori kognitif. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Yang ketiga, implikasi teori humanistik. Implikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang keempat, implikasi teori sibernik. Implikasi teori sibernik terhadap proses pembelajaran hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang kegiatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan belajar siswa, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk belajar, dan menilai untuk belajar. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.